Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan acara channel YouTube ini. Channel ini bernama Channel Isdian Riyadman, berisikan tentang obrolan-obrolan, perbincangan-perbincangan, atau tutorial atau hal lainnya yang bermanfaat. Baiklah, kali ini saya ditemani oleh salah satu seorang remaja, ya, seorang remaja yang dia masih sekolah di menengah pertama. Baiklah, siapa dia? Kita akan kenalan dulu ya. Sebutkan namanya, kemudian kelas berapa. Ya, baiklah, inilah dia. Ya, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ega Pratama, kelas 8F. Assalamualaikum, nama saya Faris Sakib Pratama dari kelas 8F. Oke, terima kasih ya. Jadi namanya Ega sama siapa? Sama Farel ya, panggilannya Ega sama Farel. Ega, hobinya apa nih Ega? Assalamualaikum, saya hobinya badminton. Ya, badminton dari kelas 7. Oke, badminton dari kelas 7. Kemudian kalau Farel apa Farel? Hobi saya main basket. Oke, Ega sama Farel ya. Selama ini kan sekolah itu belajarnya di rumah ya. Selama kegiatan di rumah selain belajar, apa aja nih yang dilakukan oleh Ega sama Farel? Saya di rumah kalau tidak belajar paling membantu orang tua membersihkan rumah, membersihkan lingkungan. Saya kegiatan di rumah membantu orang tua. Main game terus membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur. Oke, terima kasih. Kemudian nih Ega, udah berapa lama sih di rumah gitu, nggak ke sekolah-sekolah? Sudah hampir 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih ya. Nah, kemudian Ega sendiri senang nggak belajar di rumah? Apa pengennya datang ke sekolah? Apa gimana? Saya senangan belajar di sekolah daripada di rumah. Kenapa senang belajar di sekolah daripada di rumah? Kan di rumah enak ya, bisa sambil tiduran, bisa sambil main-main sana sini gitu. Kan karena di sekolah itu mempunyai banyak teman. Kalau di rumah kan suka galau gitu Kak. Ya. Kemudian hobinya tadi kan badminton ya. Kok bisa sih hobinya badminton? Kenapa sih tertarik sama badminton? Terus apa sih senengnya? Apa sih asiknya main badminton itu gimana? Ya dulu sih saya kan melihat ayah saya tuh ya main badminton. Ya saya juga ikutan. Pertamanya tuh saya tuh ragu-ragu Pak. Nah langsung kata saya coba aja, langsung tertarik ke badminton. Oh, berarti karena tertariknya itu karena bapaknya ya dulu ya pernah main badminton. Pernah nggak ketika main badminton kamu menang juara 1? Ya pernah sih, tapi bukan final gitu, sama temen ya. Nah, terus cita-cita kamu di badminton ini apa nih? Ingin bermainnya sampai ke tingkat mana nih? Pernah nggak? Atau siapa sih yang kamu andalkan nih pemain badminton? Main badminton tuh siapa ya? Lupa saya Pak. Penting saya. Oke, baik. Kemudian sering latihan nggak? Rajin latihan nggak? Rajin. Kalau setiap minggu ayah saya libur nih, saya sering main sama ayah saya latihan. Saya Sabtu sering. Kemudian kedepannya ada nggak keinginan untuk kamu ingin apa sih menjadi pemain terbaik di bidang badminton? Nah saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan ingin menjadi juara badminton. Oke ya, seperti itu teman-teman ya. Itulah Ega. Nah sekarang Farel itu basket. Basket sendiri nih Farel dari mana kok bisa hobinya basket? Apa ngelihat teman? Apa karena dulu bapaknya pemain basket jadi ikut-ikutan? Saya karena tertarik dengan basket
saya melihat saudara saya bermain basket. Terus saya coba main basket, diajarkan saudara saya. Terus saya ikut eskul basketnya bersama saudara saya. Oke, kemudian di dalam basket pernah nggak punya tim nggak basketnya? Punya tim, Pak. Kemudian ikut eskul nggak? Eskul basket gitu ya. Terus kemudian pernah ikut pertandingan berapa kali? Kalau ikut eskul basket pernah. Kalau pertandingan tuh belum pernah, Pak. Oke ya, mungkin itu saja ya kita perbincangan hari ini. Mungkin nanti di lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih atas waktunya. Kemudian Ega punya ini nggak, punya IG atau channel YouTube atau apa gitu, media sosial lainnya? Ya, nama IG saya A_Gimcil885. Oke. Kalau saya tidak bermain IG, Pak. Main ya doang. Ya, terima kasih ya buat Ega dan Farel ya. Kebetulan memang lagi ada silaturahmi kegiatan ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa, jika ada manfaatnya silakan ambil, jika tidak jangan dilihat tayangan ini ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yusdian Triatman. Buat yang pertama kali baru menyaksikan channel ini, di dalam channel ini berisikan perbincangan dan obrolan-obrolan bersama siapa aja, atau bisa juga dengan berisikan tutorial atau hal-hal lainnya. Nah, kali ini saya di sini akan berbincang-bincang dengan seorang anak remaja, masih duduk di bangku SMP ya. Siapa dia dan kelas berapa? Mari kita tanyakan. Sama-sama. Saya Bima Al-Nazar dari kelas 7A. Kenalkan, nama saya Saiful Bayaki dari kelas 7A. Oke, terima kasih ya. Di sini saya ditemani oleh Bima dan siapa tadi? Dan Saiful ya. Bima, kalau boleh tahu nih, selama kegiatan di rumah itu selain belajar, apa yang Bima lakukan? Pegang HP, kemudian misalnya di HP itu ngapain? Bermain game Free Fire di HP itu. Bermain game Free Fire di HP itu saat waktu lenggang. Bermain game Mobile Legends. Oh, jadi seperti itu ya. Kalau di rumah selain belajar, megang HP, kemudian mainannya game. Kenapa sih kok bisa ya seusia Bima, seusia Saiful senangnya game gitu ya, nggak mempelajari yang lain? Emang apa sih senangnya main game itu? Ada apa sih di dalam game itu? Kok bisa seneng? Karena hobi, karena bisa mabar bareng teman, mengobati rasa rindu sekolah. Bisa mabar bareng teman, bisa mengobati rindu dengan teman-teman yang ada di sekolah. Bermain bersama teman, bisa bermain bersama teman, dan ada berbagai hadiah menarik. Oh, jadi seperti itu ya, makanya senang dengan game ya. Game yang paling, tentu kan banyak game yang kalian sukai ya, yang paling sangat kalian senangi kemudian sering kalian mainkan, itu game apa? Saya game Free Fire. Mobile Legends. Oke, tadi kan sudah ya sebutkan senangannya apa. Kemudian kan pasti suatu permainan ada dampak negatif dan positifnya. Nah, menurut kalian nih, ada nggak sih dampak positifnya main game itu? Ada, bisa mendapatkan hadiah yang tertentu. Bisa mendapatkan teman. Ya, jadi dampak positifnya kalian dapat hadiah dan bisa dapat teman baru ya. Hadiahnya itu seperti apa nih kalau boleh tahu?
seperti skin senjata, naik pangkat, dan bandel-bandel tertentu. Diamond. Jadi berupa itu ya hadiahnya ya. Nah kemudian berapa lama sih kalau kalian nih pegang HP main game? Berapa jam paling lama yang pernah kalian alami? Seharinya 3 jam. Saya sehari 3 jam setengah. Oke, sehari 3 jam ya. Nah, tadi sudah dampak positifnya. Sekarang dampak negatifnya apa sih? Sisi buruknya gitu ya, yang kalian rasakan. Apa sih, ada dampak negatifnya nggak sih buat kalian gitu? Kalau misalnya kalian terlalu asik main game, apa sih dampak negatifnya? Bermalas-malasan sehingga lupa belajar. Sakit mata dan kepala pusing. Nah, kemudian di dalam main game tersebut juga nih ya, itu tuh harus terkoneksi enggak dengan internet? Harus terkoneksi dengan internet. Harus terkoneksi dengan internet. Berapa biaya yang dibutuhkan dalam permainan game? Misalnya kalian mengisi kuota, kemudian harus yang berapa sehingga game itu bisa lancar? Sebulan itu 8 giga senilai 68.000. Kalau saya sehari 9.000. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ternyata hobinya main game seperti itu. Ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Kemudian pernah nggak nih Bima dan Saibul Baihaqi ya, di saat mau main game kuotanya habis, apa yang kalian lakukan? Keinginan begitu tinggi main game tapi kuota habis, apa yang kalian lakukan? Kesel, siaga, marah-marah. Berhenti main game dan membeli pulsa untuk menukarkan kuota. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kemudian nih sejak kapan kalian menyenangi game? Sejak kelas 6 SD. Sejak kelas 3 SD. Nah, dari permainan game ini ya, itu tuh maksimal berarti bisa terhubung dengan teman-teman yang lain ya, yang jaraknya jauh. Itu maksimal dapat teman berapa orang selama satu permainan? Kalau saya di dalam game Free Fire hanya 4 orang saja. Kalau saya dalam game Mobile Legends 5 orang. Nah, di dalam permainan itu kemudian ada teman-teman, itu kita bisa nggak sih ngelihat teman-teman kita yang lagi main bareng? Apa cuma dengar suaranya doang? Apa bisa ngelihat mukanya? Hanya mendengar suaranya saja. Hanya mendengar suaranya saja. Nah, ini teman-teman ini yang satu permainan dengan kalian disebutnya mabar kali ya? Mabar itu main bareng. Ya, mabar itu main bareng, bukan makan bareng ya. Nah, di dalam teman-teman ini di saat main bareng, sebelumnya kalian kenal nggak dengan teman ini? Apa baru kenalan? Apa gimana? Saya nggak random di global. Saya main solo. Ntar ketemu sendiri. Oke, seperti itu ya. Kemudian pernah nggak sih merasa jenuh main game terus? Pernah sesekali. Pernah beberapa kali. Ada nggak yang kalian idolakan gitu, pemain game yang menurut kalian itu, wah ini nih bagus nih si A ini nih, orang ini nih main gamenya? Ada nggak yang di Indonesia atau yang di luar negeri, saking hebatnya kamu sering lihat YouTube-nya atau tutorialnya? Ada di dalam Indonesia yang bernama Mr. 05. Kalau saya yang bernama Just No Limit. Oke, luar biasa. Ternyata seperti itu teman-teman ya. Di dalam remaja, kemudian kehidupannya tidak jauh dengan game dan game. Nah, kalau boleh tahu nih di rumah kalian yang sedang main game itu cuma kalian doang? Apa ada saudara atau adik atau kakak atau mungkin orang tuanya? Ada saudara jauh sih. Ada adik sama saudara. Oke ya, jadi seperti itulah
perbincangan hari ini ya. Saya tanya-tanya ke salah satu remaja yang masih duduk di SMP, jadi beliau sukanya main game ya, seperti tadi ya. Ini harapannya nih, punya cita-cita nggak? Punya. Punya menjadi pemain sepak bola. Saya punya bercita-cita menjadi pilot. Oke, cita-citanya menjadi pilot dan pemain bola. Nah, ini untuk yang terakhir, pesan-pesan buat teman-teman yang di rumah. Seperti apa nih pesan-pesannya buat adik-adik kalian yang sedang duduk di kelas bawah kalian gitu? Harus seperti apa menjalani kehidupan di saat-saat remaja ini atau berkembang remaja gitu? Main gamenya harus seperti apa? Belajarnya bagi waktunya seperti apa? Jangan sering-sering main game supaya tidak bermalas-malasan belajar, membantu orang tua, tidak membatang kata orang tua. Jangan berlebihan main game. Main game boleh, tapi ingat waktu. Oke ya, terima kasih kepada Bima dan Saiful Bayhaqi yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang ya. Ya, seperti itulah kehidupan remaja ya. Tidak jauh dengan game. Mungkin di luar sana juga ada juga sih yang tidak suka game ya. Sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.